Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana syiratuhul mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa zikrullah, selalu mengingat Allah, sekaligus mengingat karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bersama, khususnya nikmat berupa hidayah, iman dan Islam. Saat ini kita mampu hadir untuk memenuhi panggilan Allah, bersama-sama mendirikan ibadah sholat Jum'ah. Hadir kita di tempat ini semoga menjadi indikasi, tanda bagi kita semuanya. Semoga kita ditetapkan Allah untuk perjalanan hidup kita sepanjang hidup di dunia sampai meninggalkan dunia kelak. Kita golongan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu di antara ciri khas makhluk bernama manusia yaitu adanya titik lemah. Di saat kita ini merasakan esensi kemanusiaan yang paling hakiki, di saat itulah kita tahu ketidakmampuan kita, keterbatasan kita untuk bisa menjalani hidup ini. Karenanya butuh support, butuh bantuan dan pertolongan Allah. Karenanya maka orang yang selalu ingat Allah sekaligus ingat terhadap karunia nikmat pertolongan Allah, ia akan bisa menjalani hidupnya dengan baik, melaksanakan yaitu panggilan perintah Allah dengan penuh ketulusan, serta mau meninggalkan yaitu larangan Allah penuh dengan kesabaran. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam konteks kebutuhan hidup, manusia selalu butuh yang namanya sarana hidup, sekaligus mengerti tujuan hidup. Sarana hidup yang diberikan oleh Allah wujudnya adalah nikmat Allah. Nikmat Allah beragam. Dengan beragamnya macam menjadikan sebab kita tahu cara untuk yaitu mensyukurinya. Saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Secara global, nikmat Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, nikmat kecil bersifat terbatas. Yang kedua, nikmat besar berupa karunia dan itu merupakan bagian dari hidayah. Nikmat ketiga merupakan harapan dan janji yang akan diberikan bagi mereka yang berjalan di jalan keimanan dan kebenaran. Saudaraku kaum muslimin
Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama, nikmat kecil. Dikatakan kecil karena jumlahnya sangat terbatas. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 77, Allah mengingatkan tentang kedudukan nikmat kecil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Shadaqallahul azim. Katakan bahwa perbendaharaan dunia, aset kehidupan di dunia ini adalah qalilun, sedikit, terbatas. Karenanya jangan kita sampai terlena, tergoda dengan yang namanya nikmat yang terbatas ini. Adanya permasalahan hidup karena ia tidak sadar yang terbatas dijadikan seperti tak terbatas. Untuk itulah maka manusia harus mengerti posisi dan reposisi hidup. Untuk itu saudaraku kaum muslimin, ada 10 prinsip yaitu orang hidup bertauhid kepada Allah. Dalam konteks kehidupan yang saat ini, kita ada dalam suasana masih pandemi, di mana wabah penyakit yang oleh Allah belum diangkat kembali. Kita harus memiliki kekuatan batin atau power kolbu yang disebut dengan 10 prinsip hidup bertauhid kepada Allah. Pertama, sadarlah sebagai orang yang beriman bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada Allah, ada Tuhan dengan sifat rububiyahnya mengatur urusan kehidupan. Orang yang mengerti yaitu cara menempatkan posisi hati, hidup itu senantiasa di dalam muraqabatullah, maka orang itu tidak akan lebay di dalam menjalani yaitu kehidupan. Yang kedua, sadar dan ingatlah bahwa di balik ketetapan atau takdir Allah pasti ada hikmah yang amat indah. Hikmah itu akan muncul ketika masalah sudah terjadi. Bahkan bisa jadi saat terjadi manusia dengan yaitu kezaliman dan kebodohannya tidak mampu mengambil hikmah. Karena itulah maka setiap peristiwa Allah mengajari makhluknya yaitu manusia, agar ia yaitu menjadi manusia yang mengerti tentang peristiwa-peristiwa hikmah kehidupan, termasuk suasana pandemi penyakit ini. Yang ketiga, tidak ada yang bisa memberi kebaikan dan menyelamatkan diri dari keburukan kecuali hanya Allah. Manusia yang beriman harus punya prinsip. Siapapun tidak akan mampu bisa menyelesaikan urusan manusia kecuali yang memiliki manusia. Inilah tauhid kita harus senantiasa kita jaga. Jangan pernah menyandarkan satu urusan hidup kepada yang namanya amal dan akal. Karena itu masih wilayahnya yaitu ciptaan. Tetapi bersandarlah bahwa masalah hidup kepada yang memiliki kehidupan. Orang yang demikian ini maka hatinya akan menjadi kuat. Selanjutnya, dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Dan tidak akan pernah pula yaitu hilang dari harapan. Dalam istilah kaum sufi dikatakan hidup itu bijak apabila memiliki prinsip mengalir dalam takdir. Yang kelima, ketahuilah bahwa hakikat dunia ini, hakikat hidup di dunia, maka jiwa akan menjadi aman dan tenang. Sementara penderitaan hidup manusia dikarenakan karena tidak pernah merasa tenang dan ada rasa ketidakamanan. Saat-saat seperti ini banyak manusia goncang. Dan saat ini sepertinya ada manusia yang keimanannya tidak yaitu tenang. Untuk itulah prinsip hidup bertauhid yang nomor 5 itu, ketahuilah bahwa hakikat kehidupan dunia adalah tipuan belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sampai pada pengertian bahwa dunia adalah tipuan belaka, maka orang yang bijak tidak akan mau hidup ditipu.
Kalaupun ia pernah tertipu, cukup sekali saja. Jangan pernah berkali-kali mengalami, yaitu ketipu. Yang nomor 6, senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah. Karena di balik rahasia peristiwa, hanya Allah yang paling mengerti. Husnudzan billah. Selanjutnya, pilihan Allah untuk kita adalah lebih baik dari pilihan kita untuk diri kita sendiri. Hidup perlu, yaitu dituntun, dibimbing, ditunjukkan bahwa yang paling tahu tentang yang benar dan memang mengerti benar adalah Al-Haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang yang selalu memiliki pola pikir, hidup selalu membutuh yang namanya bimbingan Allah, maka ia tidak pernah tersesat jalan hidupnya. Lanjutnya, cobaan yang semakin berat menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat. Saudara-saudara, jamaah sholat Jum'ah Masjid An-Nur rahimakumullah, pada titik yaitu nazir, manusia ada rasa payah hati dan putus asa dari harapan. Kekerpanjangannya yang namanya pandemi ini membuat hati manusia kadangkala menjadi lemah. Di saat lemah itulah maka dikatakan dalam prinsip bertauhid, cobaan yang semakin berat menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Semoga dengan adanya ujian-ujian dari Allah semacam ini pula Allah semoga secepatnya yaitu menghadirkan pertolongannya, dan semoga kita dilindungi oleh Allah min afatid dunya wa azabul akhirah. Yang nomor 9, jangan memikirkan bagaimana datangnya pertolongan Allah, karena jika Allah berkehendak, Dia akan mengaturnya dengan cara yang tidak terlintas di akal manusia. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jangan pernah akal kita nakal, otak-atik bagaimana cara Allah menghilangkan yang namanya COVID ini. Karena ilmu Allah tak terlampaui oleh kemampuan akal manusia. Orang yang memiliki prinsip dasar bahwa jangan pernah memikirkan bagaimana datangnya pertolongan Allah. Karena jika Allah memiliki kehendak, iradah wa qudratillah, maka Allah akan mengaturnya dengan cara yang tidak pernah terlintas di akal manusia. Manusia seringkali dibuat kaget menerima ketakutan, kaget pula di saat menerima kesenangan. Hanya orang yang beriman yang tidak gampang kagetan. Inilah prinsip orang hidup bertauhid kepada Allah. Yang ke-10, kita harus senantiasa mewujudkan sifat ubudiyah kita untuk selalu munajat berdoa selain ikhtiar usaha secara maksimal agar Allah menurunkan pertolongannya. Karena Allah telah berjanji, mintalah maka engkau kuberi, ud'uni astajib lakum. Saudara-saudara, inilah prinsip-prinsip hidup bertauhid kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, nikmat besar. Nikmat besar inilah salah satu kebanggaan orang yang beriman. Dan tidak sekedar menjadi kebanggaan, menjadi sarana untuk bisa dijadikan, yaitu tasyakur kepada Allah. Nikmatnya orang yang dilimpahi hidayah, taufik, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih bisa hadir di masjid, bisa bersama-sama, yaitu mendirikan sholat Jum'ah. Dicabutlah rasa ketakutan kita akan adanya namanya kekhawatiran, yaitu virus-virus penyakit ini. Ini adalah nikmat besar. Karena Allah lah yang menurunkannya salama, sa'adah, sakinah kepada hati kita semuanya. Kemudian yang nikmat yang sempurna, yaitu liqa'i rabbik. Ketika saat kita dijanjikan Allah untuk bisa ketemu, dalam artian yaitu kelak nanti di kenikmatan puncak, di surganya Allah, liqa'i rabbik adalah nazara ila wajhikal karim fi jannatin naim. Semoga perjalanan hidup kita, ibadah kita ini ibadah yang dirahmati, diridhai Allah. Dan semoga kelak kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah
untuk bisa yaitu masuk ke surganya Allah. Semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali anil musyarakati wal musakanati li sairil basar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mu'tabar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fis sirri wal alan wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadhala dina Muhammad wa ahlik man halaka dina Muhammad. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal zalimin. Allahumma dafa' anna al-bala wal waba wal fasha' wal munkar wal bahya was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna sallim ajsadana wa sallim qulubina wa sallim ruhina wa sallim imanana wa sallim biladina Indonesia min virus corona wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.